Baik, terima kasih telah menonton di video kali ini, di mana saya akan membahas mengenai tugas MIT testing implementasi. Itu perkenalkan, nama saya Martin Ojak Parutan Sinurat dengan NIM 2020-2115017. Baik, langsung saja kita membahas mengenai kelima poin yang disuruh oleh dosen kita. Yang pertama adalah cari website yang berjalan di localhost, kemudian buat test case minimal 10 tanpa login, kemudian ketiga memvideokan masing-masing test case. Kemudian ditunjukkan lokasi test case yang diuji coba pada website itu black box. Kemudian pilih salah satu form buat white box testing. Kemudian kompleksitas siklomatik. Dan terakhir adalah kemudian upload di YouTube, kirim form pengumpulan tugas. Langsung saja kita masuk di test case, kasus test case pada website ePerpus. Itu black box. Yang pertama, test case fungsional daftar sebagai member. Oke, kita coba daftar sebagai member. Nah, pada deskripsi test case ini kita melihat periksa respon daftar sebagai member. Kita ikuti. Data ujinya adalah nama lengkap, username, dan password. Kita coba nama lengkapnya, kita ikuti data ujinya adalah Martin 1. Dan admin, username-nya adalah admin 123. Dan passwordnya admin 1. Dan kita daftar sekarang. Oke, berhasil. Maka pada langkah keempat ini memeriksa hasil yang diharapkan. Nah, hasil yang diharapkan itu berhasil daftar sebagai member. Dan hasil yang sebenarnya berhasil daftar sebagai member. Dan hasilnya adalah lulus. Oke, kita coba tadi ya dengan menggunakan data uji tadi, yaitu Martin 1 admin 123 personal admin 1. Nah, maka di sini muncullah dengan pengguna Martin 1. Oke, berhasil pada test case yang pertama. Kemudian kita masuk di test case kedua. Untuk saya login dulu dengan menggunakan akun admin. Baik. Pada test case kedua adalah fungsional tambah anggota. Di mana deskripsi test case ini adalah periksa respon menambah data anggota. Data ujinya adalah kode anggota, nomor induk siswa, nama lengkap, nama pengguna, kata sandi, kelas, dan alamat. Oke, di sini langkah-langkah tesnya. Kita ikuti. Pertama adalah pilih menu master data. Kemudian pilih sub menu data anggota. Oke. Di sini kita pada langkah ketiga adalah pilih tombol tambah anggota. Teman-teman. Kita hapus. Ini sudah coba. Kita coba hapus dulu. Oke, kemudian tambah. Nah, bisa saja kita gantikan di sini sebagai karena otomatis tes kode anggota, kita ikuti contohnya pada data uji ini, kemudian mengisi nama nomor induk siswa, kemudian kita copy. Oke. Dan nama lengkapnya Martin Sinurat, copy. Yang Martin Sinurat, kata sandinya 123456. Oke, maaf. 123456. Kelasnya adalah kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan. Dan alamatnya adalah dalam biblioteca, kita copy. Yang langkah terakhir adalah kita memilih klik simpan. Setelah kita menambahkan anggota, mengisi semua formnya, kemudian kita klik simpan. Oke, sini kita tambahkan saja. Nomor 6 adalah klik OK jika berhasil menyimpan. Maka langkah keempat memeriksa hasil yang diharapkan adalah berhasil menambah data anggota. Hasil yang sebenarnya adalah berhasil menambah data anggota sehingga datanya adalah lulus. Kita berhasil menguji cobanya. Oke, kemudian test case yang ketiga.
Test case ketiga adalah fungsional edit atau ubah data anggota, di mana deskripsinya adalah periksa respon menu edit atau ubah data anggota yang sudah kita tambahkan tadi sebelumnya. Kemudian data ujian adalah data Lufide. Ya. Kemudian langkah-langkahnya uji datanya adalah langkah-langkah tesnya kita ikuti ini, pilih menu master data. Oke. Kemudian pilih sub menu data anggota. Kemudian pilih data yang akan kita edit atau ubah. Contohnya di sini data ujian adalah data Lufide. Kalau saya sudah mengubah tadi, kita coba Lufide VDS Jika sudah yakin dengan data-data tersebut, kita klik simpan, sehingga datanya pun berhasil. Tambahkan, klik OK. Maka pada langkah keempat adalah memeriksa hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan adalah berhasil mengubah data anggota, dan hasil yang sebenarnya berhasil mengubah data anggota. Maka hasilnya adalah lulus. Dan kita masuk pada test case yang keempat, yaitu fungsional hapus. Di mana deskripsi test case ini adalah periksa respon ketika menghapus data anggota. Oke. Langkah-langkahnya adalah, kita bahas dulu data ujiannya adalah akunnya Martin 1 yang kita sudah coba tadi. Nah, langkah-langkahnya adalah pilih menu master data tadi ini. Kemudian klik sub menu data anggota. Kemudian pilih anggota yang akan dihapus. Nah, di sini adalah akunnya Martin 1. Jika kita yakin, kita pilih iya hapus. Jika tidak yakin, kita memilih tidak dan batalkan. Di sini kita mencoba fungsional hapus. Kita pilih iya hapus. Nah, di sini fungsionalnya berhasil. Maka kita klik OK. Maka pada langkah keempat yang tadi itu, yang memeriksa hasil yang diharapkan adalah berhasil menghapus anggota. Nah, hasil yang sebenarnya berhasil menghapus anggota, maka terangnya adalah lulus. Kemudian test case yang kelima, yaitu fungsional tambah penerbit. Deskripsi test case-nya adalah periksa respon ketika menambah penerbit. Nah, data ujian adalah kode penerbit, nama penerbit, dan statusnya. Langsung saja diikuti langkah-langkahnya. Di mana pertama adalah klik menu master data. Kemudian kita pilih data penerbit. Langkah kedua. Kemudian ketiga adalah klik tambah penerbit. Nah, ini tadi teman-teman. Kalau saya sudah menampakkan tadi, kita coba hapus dulu. Kita ikuti data uji yang pertama. Yaitu di mana P010 itu adalah otomatis terisi kode penerbitnya. Kemudian kita tambahkan di sini nama penerbit. Kita copy. Nah, statusnya adalah terverifikasi. Kita kemudian klik simpan. Kemudian klik OK. Maka pada langkah yang keempat ini adalah dari data uji itulah yang hasil yang diharapkan adalah berhasil tambah penerbit. Maka hasil yang sebenarnya kita berhasil tambah penerbit, sehingga statusnya adalah lulus. Oke. Kemudian test case yang keenam, di mana test case keenam adalah memiliki fungsional tambah data administrator. Oke, kita coba deskripsi test case-nya adalah periksa respon ketika menambah data administrator. Langkah-langkah data ujinya adalah nama lengkap, nama pengguna, kata sandi. Nah, langkah ketiga ini kita mengikuti langkah-langkah tes, di mana di sini ada 6 langkah, kita ikuti saja. Klik menu master data, kemudian pilih sub menu data administrator. Karena saya sudah menampakkan tadi, saya coba hapus dulu. Kita coba di sini tambah administrator. Oke. Kita ikuti data ujinya, mana nama lengkapnya adalah Martin King. Kita coba copy. Ya, nama penggunanya adalah admin 02. Passwordnya adalah admin 02 juga. Kemudian klik simpan. Berhasil, kemudian kita klik OK. Nah, pada langkah keempat ini, hasil yang diharapkan adalah berhasil menambah administrator
dan hasil yang sebenarnya adalah kita berhasil menambah administrator dengan keterangan lulus. Kita uji tes. Dan tes case yang ketujuh, yang mana fungsional tambah data buku dengan deskripsi periksa respon ketika menambah data buku. Nah, langkah kedua di sini kita menentukan data ujinya. Yang pertama, judul buku, kategori buku, penerbit buku, pengarang, tahun terbit, ISBN, jumlah buku baik, dan jumlah buku rusak. Kita coba saja. Langsung tambah data buku. Di mana langkah-langkahnya adalah klik menu katalog buku. Ini katalog buku. Nah, kita pilih sub menu data buku. Nah, karena saya sudah membuatnya tadi barusan, dicoba tadi awalnya, saya coba bikin ulang. Nah, di sini kita ikuti judul data ujinya. Nah, kita ikuti, kita copy, paste, kemudian kategorinya adalah struktura, kita pilih. Penerbit bukunya adalah, coba saya pilih Blitz. Pengarangnya Taikubo, tahun terbitnya 2001. Dan coba saya ISBN-nya. Nah, berupa angka dia. Jumlah buku baik, di sini kita coba mengisi, coba tekan 20. Jumlah buku rusak, tekan 3. Kita coba, kita kemudian klik simpan. Oke, berhasil. Maka pada langkah yang keempat pada tes case ketujuh ini adalah hasil yang diharapkan adalah berhasil tambah buku. Hasilnya yang sebenarnya berhasil menambah buku dengan keterangan lulus. Oke, kita kemudian tes case yang ke-8. Tes case yang ke-8 inilah fungsional tambah kategori buku. Ya, dimana langkah-langkahnya ini data ujinya adalah komedi. Nama kategorinya kita isi komedi. Coba saja dengan mengikuti langkah-langkah ini. Klik menu katalog buku. Oke. Pilih sub menu kategori buku. Oke. Kemudian masukkan data kategori. Yaitu tambah kategori. Tambah data kategori. Dan nama kategorinya adalah, kita pilih komedi, coba. Jadi, kemudian klik simpan. Oke, berhasil. Sehingga langkah keempat pada tes case yang ke-8 adalah hasil yang diharapkan adalah berhasil menambah kategori buku. Hasil yang sebenarnya berhasil tambah kategori buku dengan keterangan lulus. Oke. Kemudian kita masuk ke tes case yang ke-9, di mana fungsional laporan perpustakaan tanggal peminjaman. Kita coba saja. Nah, data ujian tanggal peminjamannya. Langkah ketiga, kita bisa mengikuti langkah-langkah tes ini, di mana kita pertama klik menu laporan perpustakaan. Oke. Kemudian pilih tanggal yang peminjaman. Tanggal peminjaman seumpama hari ini, tanggal 18 bulan Desember ini kita pilih. Kemudian tampilkan data. Oke. Teman-teman bisa melihatnya. Data yang diharapkan adalah berhasil menampilkan laporan perpustakaan tanggal peminjamannya. Oke. Di sini kita bisa melakukan menu cetak. Oke. Sehingga pada langkah keempat, hasil yang diharapkan adalah berhasil menampilkan tanggal peminjaman buku. Hasil yang sebenarnya berhasil menampilkan tanggal peminjaman buku dengan keterangan lulus. Kita berhasil menampilkan tanggal peminjaman buku pada tes case yang ke-9 tadi, teman-teman. Kemudian kita masuk fungsional tes case yang ke-10 fungsional pesan. Nah, di mana deskripsi tes case-nya adalah periksa respon ketika mengirim pesan. Oke. Yang
Data ujinya adalah nama penerima, judul pesan, isi pesan. Oke, kita coba isi pesan. Langkah-langkahnya pada ketiganya lah, langkah ketiganya lah. Klik menu pesan ini teman-teman. Kemudian pilih kirim pesan. Klik kirim pesan. Nah, di sini nama penerima kita pilih seumpama Luffy tadi. Luffy DS yang sudah kita rubah tadi. Kemudian judul pesannya. Judul pesannya itulah kita bikin situ pengembalian buku. Oke. Isi pesannya lah kita copy, silakan mengembalikan buku yang sudah lewat peminjamannya. Dan kita kirim ke penerima atau anggota perpustakaan tadi yang sudah meminjam buku kita. Kemudian kita klik tombol kirim. Maka pesan yang kita buat tadi terkirim ke anggota perpustakaan yang telah meminjam buku dengan nama Luffy DS. Kemudian setelah klik kirim, kemudian klik OK. Nah, maka pada langkah keempat, hasil yang diharapkan adalah berhasil mengirim pesan. Dan hasil yang sebenarnya adalah berhasil mengirim pesan dengan keterangan lulus. Oke. Kemudian kita pada test case ke-11 ini adalah fungsional keluar atau logout. Nah, deskripsi test case-nya adalah penerima periksa respon ketika memilih keluar atau logout. Nah, langkah keduanya ini adalah tujuannya nama penerima, judul pesan, kita hapus. Data ujian adalah logout atau keluar. Nah, pada data uji ini kita mencoba mengikuti langkah-langkahnya, menentukan data ujinya. Dan langkah-langkah tesnya adalah klik menu keluar. Nah, ini teman-teman, menu keluar. Kita pilih sehingga muncul pop-up peringatan. Apa Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? Anda harus login kembali jika ingin masuk aplikasi perpustakaan. Kemudian jika yakin, kita klik iya logout. Jika tidak, kita pilih menu batal. Maka pada test case yang ke-11 ini kita ingin logout. Berhasil, Anda telah berhasil keluar dari aplikasi ini. Sehingga hasil yang diharapkan adalah berhasil keluar atau logout dari aplikasi. Hasil yang sebenarnya adalah berhasil keluar logout dari aplikasi. Sehingga keterangannya adalah lulus. Oke. Berikut tadi 11 test case yang sudah saya uji dengan pembuktian-pembuktiannya. Kemudian untuk nomor 4, di sini pilih salah satu form dan buat white box testingnya dengan menggunakan kompleksitas siklomatik. Oke, saya sudah sini membuatnya. Ini teman-teman, ini adalah white box-nya. Di sini saya memilih form anggota. Saya ingin melakukan white box-nya dengan menggunakan form anggota. Nah, menambah data anggota. Maka teman-teman bisa melihat white box yang telah saya buat, di mana di sini adalah flowchart menambah anggota. Nah, pertama itu ada halaman utama, kemudian menu master, data anggota, di sini ada menu edit atau hapus, tambah anggota, simpan, selesai. Nah, flow graph-nya kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini flow graph-nya. Sehingga kompleksitas siklomatiknya, di mana V dalam kurung G sama dengan E dikurang N tambah 2. Maka V-nya ini adalah berjumlah 7. Teman-temannya, tuh 2, lingkaran ini ada berjumlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk N-nya adalah 7 juga. Kita hitung angka simbol panahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sehingga hasil dari kompleksitas siklomatiknya adalah E dikurang N tambah 2 sama dengan 7 dikurang 7 ditambah 2 sama dengan 2. Baik. Demikianlah
hasil presentasi saya mengenai tugas MIT testing implementasi. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman dan saran, silakan chat dalam channel YouTube saya. Ditunggu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.